Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang umat Israel mendukung kepemimpinan Yosua. Umat Israel mendukung kepemimpinan Yosua. Mari kita satu dalam doa. Bapak Surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami bersyukur Tuhan. Sepanjang malam Kau memberikan kami Tuhan perlindungan dari tempat yang maha tinggi, dari yang maha kuasa, dari Yesus Kristus Allah kami, Bapa kami. Dan Bapa, terima kasih Tuhan, kami terus mengucap syukur, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami terus setia kepadamu karena Engkau lah yang satu-satunya harapan kami. Engkau lah yang memberikan kasih karunia yang melipat-lipat apapun yang melipat-lipat, sehingga kami dari anak-Mu Tuhan yang sudah ditebus dosanya, yang sudah diselamatkan, diselamatkan dari segala roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, kuda-kuda, roh maut, dan maut, roh semacam apapun, termasuk COVID-19, varian apapun, hepatitis dimanapun, virus hepatitis dimanapun, dipatahkan kuasa daun baras Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami ini dengan kuasa-Mu pada pembacaan renungan tentang Yosua dalam nama Tuhan Yesus Kuliah, Roh Kudus, Urapi Babon, dalam Tuhan sampai doa, haleluya, amin. Jadi kita akan belajar tentang umat Israel mendukung kepemimpinan Yosua. Umat Israel menerima dan mendukung kepemimpinan Yosua sebagaimana dicatat di dalam Yosua 1:16-18. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang Kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan Kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintah-Mu. Hanya Tuhan Allah-Mu kiranya menyertai Engkau, seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintah-Mu dan tidak mendengarkan perkataan-Mu, apapun yang Kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang ini penting sekali ya, bahwa kita dalam melayani Tuhan didukung oleh orang-orang yang kita layani. Dan orang-orang yang kita layani itu melakukan apa yang Tuhan pesankan melalui kita sebagai pemimpin ya, yang dipercayakan Tuhan ya, dan dipercayakan jemaat juga ya, orang yang kita layani. Jadi ini penting sekali adalah penyertaan Tuhan. Makanya dibilang hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hati ini bicara tentang prioritas. Hati ini bicara tentang keinginan, keutamaan dalam hidup ya. Jadi kalau Yosua bicara kuatkan dan teguhkan hati ini, dia menguatkanlah hatinya itu kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Karena bagaimanapun juga kita dalam pelayanan, kalau kita nggak kuatkan dan teguhkan hati kita bisa bercabang. Makanya ada firman Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena harta kita, kalau kita benar-benar kita lihat firman Tuhan, kita baca, kita menjadi pelaku firman, intinya dari buku yang ditulis oleh Tuhan itu, firman Tuhan itu, dari Kejadian sampai Wahyu itu, intinya adalah kita bicara tentang hal-hal yang supernatural, yaitu hal-hal Tuhan yang hidup ya, Allah yang maha kuasa, Allah dalam Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang maha kudus. Jadi itu bicara tentang Tuhan yang sayang kepada kita, bicara tentang Tuhan yang ingin memberikan kerajaan Allah. Kita yang masih di bumi nanti akan berkumpul sama-sama Tuhan di surga, kerajaan Allah itu. Makanya kita perlu dukungan dari umat-umat itu ya. Kita memang didukung Tuhan ya, itulah syarat utamanya. Kalau kita didukung Tuhan, kita disertai Tuhan, pasti akan didukung orang-orang yang kita layani. Bagaimana kalau misalnya belum kelihatan? Ya kita tunggu saja ya, karena Tuhan itu pasti akan berjanji. Kita tidak kita tidak diberikan, digantung gitu, kok kayaknya nggak ada yang mendukung. Tapi pastikan bahwa Tuhan Yesus menyertai kita lah, Maha Kuasa Allah Bapa menyertai kita, seperti Allah Bapa menyertai Musa, Allah menyertai Yosua, Allah menyertai kita juga. Pasti kita akan didukung oleh umat Tuhan, umat pilihan Tuhan yang sama-sama kita untuk selalu beribadah ya. Dan ini juga menjadi topik ya, pemikiran saya selama ini kita sama isi anak-anak pelayanan, saya ke gereja mana itu kami tidak tahu apa yang akan terjadi
ketika kami memberitakan firman Tuhan, apakah mereka mendukung kami? Yang penting firman Tuhan disampaikan. Dan apakah mereka mendukung kami yang penting kami menyampaikan firman Tuhan. Dan itulah sebabnya kita terus melihat kesulitan-kesulitan ini sebagai kesempatan untuk revival. Ya, kesulitan-kesulitan ini untuk dipakai Tuhan untuk kita bisa revival menggenapi nubuatan Nabi Yoel, ya, Nabi hari Tuhan, supaya Tuhan mencurahkan roh Tuhan kepada semua manusia. Saya ingin menyaksikannya, misalnya saya anak saya menyaksikan roh Tuhan itu dicurahkan. Amin, haleluya. Jadi seorang pemimpin baru bukan saja perlu diberi semangat, tetapi umatnya juga harus memiliki kepercayaan terhadapnya. Apa pentingnya kepercayaan ini? Hanya mantan pemimpin saja yang dapat benar-benar memberikan jaminan yang diperlukan, seperti yang Musa lakukan dalam hal Yosua. Jadi kita perlu juga didukung oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Kepercayaan itu penting. Kepercayaan itu penting. Makanya kalau kita bisa membaptis, menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, Yesus Kristus, karena ada unsur kepercayaan bahwa orang ini disertai Tuhan. Kita harus yakin bahwa kita disertai Tuhan, dipercaya oleh orang-orang sekeliling kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapak Surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Kami bersyukur Roh Kudus terus memberikan kami urapan yang baru, supaya kami menjadi pemimpin yang dikuatkan, yang menguatkan dan teguhkan hati kami oleh pernyataan Tuhan. Memang tidak mudah hari-hari ini Tuhan, tapi kami percaya kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidup kami itu adalah kesempatan untuk menghadirkan revival Tuhan, dipercepat Tuhan. Kami percaya Nabi Yoel bernubuat akan terjadi, dan kami hamba-Mu, anak-anak-Mu akan menyaksikan secara langsung dengan mata jasmani kami nubuatan Nabi Yoel dibuktikan dalam minggu-minggu ini Tuhan. Inilah hari Tuhan untuk menyuarakan tempat kami Tuhan yang kami pijak, kabupaten kota tempat kami, provinsi tempat kami, bangsa kami, ke dalam tangan kami di dalam nama Tuhan Yesus, untuk kami mengewartakan berita kabar Injil, kabar keselamatan Yesus Kristus, kabar penebusan dosa dari Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, Roh Kudus, mampukan kami percaya Tuhan untuk mengenakan jubah amanat agung untuk melakukannya perintah-Mu Tuhan. Jadikan semua bangsa murid Tuhan dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Menyertakan doa kami dengan darah Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Menyertakan juga tubuh jasmani dengan darah Yesus Kristus. Kami sehat, tolak sakit-sakitan, tolak segala roh, bakteri, virus, kuasa gelap, roh penyakit COVID-19 dipatahkan kuasa dalam Allah Yesus Tuhan. Kami dampingkan dalam Allah Yesus Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa soal amin. Demikian, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Shalom.